bisa bersama dan dilanjutkan dengan zikir bersama, dan dilanjutkan dengan membaca surat Yasin, kemudian takbir dan takbir. Salam dan salam dan surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa memilih Islam sebagai akal. Sudah lupa salam khidmat kita yang sedikitnya dari musuh kita, karena selalu membimbing kita baik di dalam meminta, dalam beribadah, baik dalam kehidupan apapun. Itu adalah selalu membimbing kita yang muliaan. Malam hari ini satu kemuliaan yang tentu saja kalau kita simak secara cermat, itulah tradisi yang selalu harus dikembangkan di dalam jamiah tarekat manapun, termasuk dalam tarekat kita Naqsyabandiyah yang menjadi ini. Yang pertama itu sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan yang dinamakan tawassul. Tawassul itu wasilah menghadirkan yang dinamakan rohani kita, kemudian merapik mengaitkan dengan rohani diri kita dari sisilah sampai pada Rasulullah sampai pada Allah SWT. Karena jaminannya itu adalah bahwa apapun satu kali itu ada di sisi Allah, satu sisi ada di sisi Rasulullah. Di sisi Rasulullah itu terus sambung menyambung pada Al-Sisilah sampai pada yang mulia Muslim. Satu hal yang tidak boleh ditanggalkan itu adalah tawassul. Kenapa? Jaminannya itu adalah kita tidak mampu menamakan, melafazkan yang namakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang sebenarnya kita tengok, ada tiga hal dalam kesaksian itu. Yang pertama itu adalah pada saat kita di dalam arwah. Kemudian yang berikutnya itu adalah secara dohir, yang itu kita lakukan ketika kita melakukan yang dinamakan mendohirkan di dalam kita bersyahadat, menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Rasulullah Muhammad adalah utusan beliau. Nah, bagi kita orang awam tentu saja harus melihat ada satu lagi yang muta'aqqidin, itu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang aulia Allah. Karena apa? Dalam penyaksian itu tidak berhenti pada apa yang dilisankan saja. Muta'aqqidin itu adalah sampai pada apa yang dilakukan oleh wali. Karenanya ketika kita melafazkan itu tentu saja harus merapitkan diri, harus ada kesadaran bahwa ilmu yang ada dalam tarekat itu berbeda dengan ilmu yang ada di dalam misalnya sekolah, dalam satu universitas. Karena apa? Yang pertama kali seperti yang diajarkan oleh beberapa tarekat Surawardi itu mengatakan bahwa pertama kali itu harus membaca yang dinamakan adabul, yaitu bagaimana tata krama seorang murid menyandarkan sepenuhnya tanpa reserve kepada seorang muslim. Itu menjadi mutlak. Tapi kalau di sekolah-sekolah universitas itu yang diminta untuk berkembang itu adalah muridnya. Itu yang membedakan. Karena apa? Jenis ilmu itu sebenarnya ada minimal yang satu adalah pemahaman secara usulnya, yaitu secara akliyah. Itu yang harus diupayakan. Tetapi yang satu itu adalah yang wudhu. Yang wudhu itu apa? Yaitu yang merapikan diri, yang menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu sebenarnya adalah merapikan yang tawassul tadi. Karenanya apa yang dilakukan oleh seorang aulia Allah yang namakan syahadat mutaakhirin itu adalah tidak sebatas apa yang dilisankan, tapi lewat apa yang namakan afalnya, yaitu yang namakan memperjuangkan, yaitu ikhlas kalimat Allah,
yaitu mengagungkan kalimat Allah. Karena itu akhirnya bisa berlaku bahwa seperti apa yang termaktub dalam Al-Quran, bahwa yang dinamakan kalimat la ilaha illallah itu harus menjulang ke langit, tetapi apa? Akarnya itu harus ada guru. Itulah yang selalu dilakukan oleh jamiah tarekat yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya Naqsabandiyah, tapi ada Qadiriyah, kemudian ada Syidikiyah dan seterusnya. Tak lain itu adalah mutlak bahwa seorang musik itu sangat tahu apa yang menjadi atau kepentingan murid-muridnya. Karena itu maka mengapa yang misalnya utama dari Rasulullah itu pada sokabatnya itu adalah bagaimana beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah, dan beradab kepada sama manusia. Bahkan sesama makhluk hidup pun itu diajari bagaimana tata keramanya. Karena orientasi dasar itu adalah diutamina kalimah akhlak, yaitu penyempurnaan akhlak. Akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru, kepada saudara, kepada misalnya sesama jamaah dan seterusnya. Karena itu relasinya, jadi utamanya itu adalah dalam realitasnya. Jadi kalau ingin meniru apa yang dilakukan oleh aulia, itu adalah yang dinamakan syahadat ta'akhir ini. Itulah yang sebenarnya kalau di dalam bertawasul itu adalah hudur, yaitu menghadirkan. Maka dalam ilmu seperti yang dilakukan oleh beberapa ahli dalam tarekat itu, sebenarnya ilmu yang diupayakan tadi yang usuliyah itu adalah yang tentu saja ada yang syariah dan ada yang baru syariah. Maksudnya apa? Mengapa kalau misalnya kewajiban kita untuk menambah ilmu, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat dan seterusnya. Tapi ada juga yang misalnya ilmu umum ini adalah yang tentu saja tidak semuanya diwajibkan, tapi wajib kifayah. Misalnya apa? Kalau hitung soal waris itu adalah wajib kifayah. Tidak semuanya harus, termasuk bagaimana pembagian zakat dan seterusnya. Itu adalah satu perspektif yang diupayakan. Tetapi satu hal yang dalam tarekat yang harus Bapak Ibu ketahui, itu yang dinamakan ladunia. Jadi ilmu ladunia, falsafah seperti yang diajarkan dalam berpikir, itu yang terpenting itu adalah bagaimana kita itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi itu akan sendiri yang dinamakan frekuensi datang sendiri. Selama itu tidak ada yang dinamakan tazkiyatun nafs, itu langka, ya. Kecuali mendapat yang dinamakan hal yang itu adalah memang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu yang menjadi pilihannya. Saya kira itu saja yang bisa saya aturkan. Tentu saja itu adalah bagian yang kita ketahui mengapa kita melakukan apa yang dinamakan tawasul, apa yang dilakukan dengan membaca misalnya Yasin, apa yang kita lakukan dengan tahlil, taklin dan takbukan. Itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa selaku seorang misalnya murid, selaku seorang yang pernah dibimbing oleh Yang Mulia Bangga Darmajur Subandi, itu harus kita berikan satu penghormatan di 100 hari wafat beliau dalam rangka untuk memberikan satu doa supaya apa? Tentu saja seperti dalam ilmu agama sebenarnya kita berselawat itu sebenarnya adalah menumpahkan air itu. Jadi itu akan berimbas pada kita sendiri. Itu yang harus diketahui. Jadi kita sebenarnya bergerak untuk orang lain, tetapi sebenarnya itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Sekiranya kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi Bapak Ibu Bapak